Perkenalkan, nama saya Tarisa dengan NPM 062240512656. Perkenalkan, nama saya Feni Dwi Amanda dengan NPM 062240512657. Perkenalkan, nama saya Wastia dengan NIM 062240512658. Teknologi adalah pembuatan, modifikasi, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat-alat, mesin, teknik, kerajinan, sistem, dan metode organisasi dalam rangka memecahkan masalah, mengembangkan penyelesaian, mencapai tujuan, menangani hubungan di antara masukan atau input dan keluaran atau output, dan atau melakukan fungsi-fungsi tertentu. Perencanaan prestasi adalah pembuatan rencana kerja yang diselaraskan dengan sasaran strategis, indikator prestasi, standar atau target, dan aktivitas organisasi. Perencanaan prestasi biasanya bersifat top-down, artinya pimpinan harus membuat target perencanaannya dulu, baru kemudian diturunkan sampai ke tingkat yang terendah. Berdasarkan definisi tersebut, teknologi perencanaan prestasi adalah pembuatan rencana kerja yang diselaraskan dengan sasaran strategis, indikator prestasi, standar atau target, dan aktivitas organisasi dalam rangka memecahkan masalah, mengembangkan penyelesaian, mencapai tujuan, menangani hubungan di antara masukan atau input dan keluaran atau output, dan atau melakukan fungsi-fungsi tertentu. Teknologi perencanaan prestasi tersebut adalah 3E dan BSC. Konsep 3E atau ekonomis, efisien, dan efektif dikenal juga sebagai konsep value for money atau VFM. Berikut gambaran value for money menurut Higher Education Funding Council for England atau HEFCE tahun 2016. Value for money atau VFM adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diproduksi dengan sumber daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin bersifat subjektif, sulit diukur, tidak terwujud, dan salah dipahami. Oleh karena itu, diperlukan standar saat mempertimbangkan apakah value for money yang telah dicapai memuaskan atau tidak. Value for money tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan kombinasi di antara kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, keselarasan dengan tujuan, ketepatwaktuan, dan kenyamanan untuk mengetahui apakah barang dan jasa memiliki nilai yang baik. Dalam mencapai value for money, pengukuran barang dan jasa yang ekonomis, efisien, dan efektif seringkali ditunjukkan. Berikut definisi dari ketiga hal tersebut yang disepakati bagi value for money. 1. Ekonomis atau sering disebut sebagai kehematan atau hemat atau tepat guna, mencakup pengelolaan secara hati-hati atau cermat, dan tidak ada pemborosan. Yang kedua, efisien, yaitu berdaya guna, memiliki definisi yang berkaitan erat dengan konsep produktivitas. Ketiga, efektif, yaitu berhasil guna, merupakan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Elemen pokok FEM. Namun, beberapa sumber berpendapat bahwa elemen ini saja belum cukup. Perlu ditambahkan elemen-elemen lain seperti A. Ekuitas atau equity, yakni kesempatan sosial yang sama untuk memperoleh pelayanan publik. B. Kesetaraan atau equality, yakni pemerataan atau kesetaraan penggunaan dana dalam pelayanan publik. C. Masukan atau input, yakni sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan, program, dan aktivitas organisasi. D. Keluaran atau output, yakni hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas organisasi. E. Hasil atau outcome, yakni konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan, program, dan aktivitas organisasi. Konsep FEM atau 3E memiliki manfaat utama, yaitu A. Klasifikasi tujuan. Prinsip 3E memberikan penilaian yang tepat terkait tujuan kegiatan bagi manajemen.
D. Meminimalkan resiko. Perencanaan yang baik meminimalkan resiko kegagalan kegiatan dalam upaya memberikan hasil yang terbaik pada waktu dan harga yang tepat. C. Keterbukaan dan transparansi dalam proses. Dengan dokumentasi terhadap perencanaan dan penilaian, proses implementasi dapat melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara terbuka dan transparan. D. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, sebagian besar tanggung jawab terkait 3E dibebankan kepada manajemen. Organisasi publik harus memastikan bahwa manajemen mampu menggunakan tanggung jawabnya untuk mewujudkan 3E tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan yang tepat sesuai strategi dan kebijakan organisasi dengan kegiatan yang bersifat normal, yang mana di dalamnya ada komite khusus yang menangani audit, risiko, dan remunerasi. 3E dapat dicapai dengan mempertimbangkan banyak kegiatan dan perilaku organisasi. Hal tersebut antara lain, pertama, budaya organisasi, kedua, implementasi yang baik, ketiga, penjelasan mengenai tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, keempat, penyediaan struktur organisasi yang sesuai, kelima, penyediaan infrastruktur sumber daya, dan pelatihan yang tepat. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja organisasi atau individu. Kartu skor dapat juga digunakan untuk merencanakan skor yang ingin diwujudkan di waktu mendatang. Dengan kartu skor, skor yang ingin diwujudkan organisasi atau individu di masa depan dapat diperbandingkan dengan hasil kinerja yang aktual. Hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau individu yang bersangkutan. Sementara, maksud berimbang adalah untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi atau individu diukur secara berimbang dari dua aspek, yakni keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, serta internal dan eksternal. 1. Relevansi top-down bagi misi atau strategi organisasi publik. 2. Keberhasilan organisasi saat ini dan di masa depan. 3. Langkah-langkah yang diintegrasikan baik internal maupun eksternal. 4. Upaya membantu organisasi agar dapat tetap fokus. 3E atau value for money sebagaimana yang telah memiliki 3 prinsip dasar, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam konteks ini, indikator terkait efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Di satu sisi, meskipun pelaksanaannya telah dilakukan secara ekonomis dan efisien, namun output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Pertama, memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan eksekutif. Kedua, menerjemahkan strategi ke dalam konteks operasional. Ketiga, menyelaraskan organisasi dengan strategi-strateginya. Keempat, menetapkan strategi-strategi pekerjaan bagi setiap orang. Kelima, menciptakan proses strategi-strategi yang berkelanjutan. 1. Rancangan kartu skor atau scorecard. 2. Banyaknya alat ukur yang diperlukan. 3. Kelayakan kartu skor sebagai penilaian kinerja. 4. Perlunya kartu skor dengan dasar setiap pembagian keuntungan atau gain sharing. Dan 5. Kapabilitas kartu skor untuk menggantikan seluruh sistem manajemen yang lama. 1. Tahapan konsep. 2. Persetujuan terhadap perancangan. 3. Tahapan rancangan. 4. Penilaian dan persetujuan. 5. Sumber dan penentuan. 6. Negosiasi dan finalisasi anggaran. 7. Persetujuan. 8. Pemantauan. Dan 9. Evaluasi.